Sudah makan siang semuanya? Tuh, saya udah lihat langsung Devano sudah siap. Oke, let's just connect. Yes. Buat yang lagi makan siang, kita live sambil menemani Anda makan siang ya. Hai, Hai, Devano. halo, apa kabar? Baik, salam kenal. Salam kenal kakak, halo. Sinyalku Kamu mau bagus nggak ya? panggil? Bagus, 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 bagus. Kamu jangan jangan malu loh. Kamu panggil aku Om juga aku nggak keberatan. Wong aku seumuran sama nyokap kamu. Jadi ya udahlah ya. Oke deh. Nih, Devano, obrolan kita kali ini judulnya adalah aturan baru Gen Z. Kamu tuh kan kelahiran tahun 2002 ya? Ya, Berarti tahun ini kamu usianya aku 18 tahun. 18 tahun. Oke. Nah, tadi agak terputus sedikit tuh sinyalnya. Nggak apa-apa, kita lanjutin ya. Nah, menurut Devano sendiri, apa sih ciri-ciri dari generasi kamu, Devano? Karena perbincangan mengenai Gen Z ini seru banget. Semua orang punya pendapat yang berbeda. Aku mau tahu dari kamu. Menurut kamu, ciri-ciri generasi kamu tuh apa sih? Ciri-cirinya, apa ya? Mungkin kalau kita ini eh, Gen Z ini lebih seneng kalau main handphone kali ya dibandingkan ngobrol secara Hmm. langsung. Karena kalau aku biasanya yang terjadi sekarang, aku tuh ngobrol biasanya ada yang main handphone, ada yang lagi TikTokan lah, ada yang tiba-tiba live Instagram, ada yang tiba-tiba selfie segala macem. Udah serba handphone, udah serba teknologi. Jadi kayak ngobrol tuh membuka topik tuh udah bukan satu hal yang apa namanya, yang yang biasa lagi itu. Mas sekarang yang biasa jadinya kayak live atau main TikTok dan segala macem. Lagi di handphone terus. Oke, yes, true. Berarti benar dong ya. Ada penelitian yang bilang kalau untuk Gen Z itu kalian lebih suka berkomunikasi melalui gadget ketimbang berkomunikasi langsung secara lisan. Iya iya benar. Apa ya karena teknologi semakin canggih, jadi kita khususnya para lelaki kalau misalkan nembak cewek tuh kadang-kadang suka lewat handphone, nggak berani lewat langsung. Karena kayak orang ada handphone kok ada chat, kenapa kenapa enggak gitu. Oke, oke. Berarti waktu kamu sendiri, waktu kamu nembak pacar kamu juga melalui teks. Aku sih enggak, karena aku nggak setuju sih sebenarnya. Cuman kebanyakan dari teman-teman aku yang aku lihat waktu aku SMP SMA lah, apa namanya, mereka memang lebih berani ketimbang ngomong secara langsung gitu. Jadi kayak beraninya cuman lewat Oke. handphone, lewat chat doang. Oke, oke. Apakah karena rasa canggung atau rasa malu yang membuat generasi kalian itu lebih senang dan lebih berani menggunakan bahasa teks? Menurut kamu, Devano? Ya karena apa ya? Karena semakin canggih aja sih kak. Sekarang udah bisa video call, udah bisa chat, udah bisa ya segala macam hal, udah bisa komentar juga. Jadi kayak kita ini lebih kayak Oke, lebih berani sih, lebih bisa bisa memberanikan diri ketimbang bicara secara langsung. Tapi aku kurang setuju sih, memang itu oke, kayak menurut aku itu dampak negatif sih. oke, oke. Kalau dari ada tiga traits generasi Z yang paling melekat berdasarkan penelitian yang sudah dikurasi oleh Bazar. Antisosial, generasi serba instan, sulit berkomunikasi oral. Menurut kamu, mana di antara tiga ini yang tidak tepat? Apa aja tadi kak tiganya? Antisosial, generasi serba Oh, instan, sulit berkomunikasi secara oral. kayaknya sulit berkomunikasi secara oral deh.
Oke, itu tidak Karena tepat menurut kamu? Hmm, menurut aku ya, karena memang ya, apa ya, memang kita di zaman sekarang tuh teknologi semakin canggih, tapi bukan berarti kita nggak bisa berkomunikasi secara oral gitu. oke, 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 good, good. It's nice to know, ya. Yang pada gemes katanya sinyalnya, aduh maaf ya kalau sinyal kita di luar kekuasaan kita deh ya. Semoga ke belakang makin lancar-lancar ya. Komentarnya semua gemes gara-gara sinyalnya. Aduh maaf ya teman-teman sekalian ya. Oke, eh, kalau kamu sendiri sebagai Gen Z, gimana kamu melihat generasi di atas kamu? Kalau aku mungkin lebih apa ya? Sebenarnya kenapa-kenapa sih Kak, cuman aku lebih kayak ada fase-fase di mana kayak aku ngerasa kayak enaknya zaman dulu ya, mungkin mereka lebih lebih fun kalau misalkan ngobrol, hangout kemana-mana. Kalau sekarang kita generasi generasi aku tuh mungkin eh, di sebelum-sebelumnya kita memang ngerasain kayak gitu, tapi sekarang nih karena ada COVID dan segala macam hal yang tiba-tiba datang secara gitu aja itu ngebuat kita para Gen Z yang khususnya juga sekolah waktu itu masih SMA tiba-tiba udah lulus lulus tiba-tiba udah apa namanya ya pokoknya secara gak langsung kita dikagetkan sama sosial media aja gitu kayak apa apa tuh Oke, berkomentar apa apa tuh kayak ya apapun tuh mungkin langsung langsung ke teknologi aja gitu. Kalau mungkin zaman dulu tuh oke, orang mau ngungkapin perasaan kayak emosi ngeluapin emosi segala macam tuh pasti secara langsung secara muka gitu. Jadi kayak oke. ya kayak Ya, 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 ya. Sih, lucu ya. Berarti sebetulnya ternyata generasi kamu sendiri tuh merindukan kehidupan sebelum sosial media dan juga teknologi. Iya dong? mungkin setengah dari generasiku sih, tapi aku salah satunya. Oke. Oke. Setengah dan kamu salah satunya. Oke. Kamu pernah membayangkan nggak apa jadinya hidup kalian tanpa teknologi dan sosial media? Karena kan sebetulnya practically generasi kamu itu adalah generasi yang dari pertama kali lahir, orang tua kalian sudah mulai membagi foto-foto kalian di sosial media masing-masing. Iya kan? Pernah membayangkan nggak apa jadinya, apa kira-kira yang akan berubah dari hidup kalian tanpa sosial media? Um, apa ya? Mungkin aku bisa ngelihat kedamaian aja sih. Karena Ah, dengan sosial media ini tuh iya, karena dengan sosial media itu kayak orang-orang apa-apa tuh semakin ricuh dengan adanya hoax, dengan oke, adanya mungkin kayak contoh uh, oke. ibuku gitu, ibuku lagi kerja di Hmm, dunia TV, which is kita sama-sama tahu kalau TV itu hmm, adalah suatu hal yang kayak kerjanya itu mungkin ada yang prank, ada yang bohongan, ada yang settingan dan lain-lainnya. Tapi kayak karena orang kebawa perasaan dan ada sosial media untuk bisa berkomentar, jadi orang-orang tuh makin berani untuk bisa komentar buruk atau apapun gitu. Dan kalau aku oke. ngelihat kalau misalnya kita tanpa teknologi, mungkin kita bakal ngeliat kedamaian aja sih kak. Apa-apa tuh pasti secara langsung dan mungkin untuk ngeluapin emosi secara langsung tuh menurut aku tuh adalah hal yang berat aja sih untuk diungkapkan. Jadi kayak Oke. kalau nggak ada teknologi menurut aku kedamaian sih bakal terjadi. Oke, oke. Bicara mengenai komentar kamu tadi mengenai cerita sedikit mengenai mamamu. Aku juga baca kemarin sempat heboh tuh jadi pemberitaan. Benarkah bahwa kamu sempat request ke mama untuk tidak awalnya untuk tidak tampil lagi di acara-acara televisi yang penuh gimmick karena kamu nggak tega hati melihat mama mendapatkan komentar negatif dari penonton? Iya, iya. Eh, iya itu memang memang benar sih memang. Karena apa ya? At that time gitu aku masih 16 sampai 17 tahun which is aku lagi sekolah. Aku punya teman-teman, aku punya Oke, teman nongkrong, aku punya sahabat-sahabat aku, punya saudara, punya keluarga. Aku mikirnya kayak gitu dan kayak kalau misalkan pada saat itu aku mikirnya kayak gila gue punya ibu yang selalu settingan di TV tuh terus diledekin sama teman-teman tuh kayak nggak enak aja gitu kayak hmm, ih nyokap lu tuh bener kayak gitu nyokap lu tuh ngapa sih begitu ngapa sih padahal aku sebagai anaknya tuh kayak tahu memang itu sebenarnya apa ya karakter yang dibuat sama mamaku untuk
bisa menghibur kalian semuanya, tapi aku nggak bisa ngomong secara langsung ke orang-orang yang mempertanyakan hal itu karena memang itu adalah rahasia pekerjaannya. Tapi sekarang aku harus ngomong karena memang waktu itu aku ngalamin hal yang berat aja sih, kayak karena aku selalu Oke. dipandang sebelah mata, kayak aku apa ya, nyanyi, aku main film, tapi selalu kalau ada wartawan yang datang selalu mempertanyakan masalah-masalah yang ibu aku selalu alamin selama dia bekerja gitu. Ya itu yang aku kayak bikin kayak apa ya, jadi punya anxiety, cemas dan takut yang berlebihan aja terhadap apapun gitu, karena memang berat aja sih di umur 16 sampai 17 tahun aku ngalamin hal-hal yang kayak harusnya nggak aku alamin gitu. Oke, oke. Nah, kalau saat ini apa komentar kamu terhadap orang-orang atau teman-teman kamu yang masih memberikan atau mempertanyakan hal-hal negatif tersebut? Karena peer pressure kan gak gampang ya, Devano ya. Iya. um, Apa ya, aku sih menjauh sebenarnya, nggak menjauh juga sih, cuman kayak Oke. semakin kesini aku semakin dewasa dan aku semakin mikir kalau aku terus berpikiran takut 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 itu mungkin kedepannya bakal kayak gitu Oke. terus. Dan aku punya visi misi di mana aku pengen maju dengan tanganku sendiri. Aku bisa pasti bisa maju dengan sendirian gitu. Walaupun bebannya banyak banget tapi aku bisa maju. Itu terus aku tanemin di dalam hati aku sama dalam ucapan aku karena apa ya, buat motivasi aku untuk bisa terus happy aja gitu Kak. Karena menurut aku sukses Hmm. itu harus harus happy, nggak bisa sedih-sedih kayak gitu walaupun bebannya banyak. Oke. Sukses itu nggak bisa happy terus ya, walaupun bebannya banyak, betul. Memang sebetulnya kamu sendiri di umur kamu sekarang nih, kamu mendefinisikan kesuksesan kayak apa sih, Devano? Apa arti sukses Ah, buat kamu? How would you define success? mungkin nanti kali ya. Aku tuh Hmm. mendefinisikan sukses itu mungkin ketika aku udah punya keluarga, which is aku bisa ngedidik anakku dengan baik, aku bisa menghidupkan istri aku dengan baik, keluarga aku dengan baik, aku bisa membuat semuanya baik-baik aja, aku bisa menjaga keluarga aku dengan baik karena aku adalah anak laki-laki satu-satunya. Dan aku Hmm. pengen nanti ketika aku dewasa nanti, ketika aku besar nanti, aku pengen bisa ngebahagiain mereka, entah entah apa ya, jalan-jalan sama mereka, entah bisa membiayai mungkin pergi umroh atau apapun lah yang bikin mereka bahagia. Itu sih definisi sukses buat aku. Oke. Kalau pilihan karir kamu nih di dunia entertainment, apakah karena pure dorongan hati kamu atau ada terpengaruh dari imbas seni yang dimiliki oleh mama? Sendiri sih Kak, karena memang aku sebenarnya mamaku itu sama papaku melarang aku untuk ada di dalam dunia entertainment karena menurut mereka mereka punya persepsi kalau anak laki-laki itu harus sekolah yang baik, harus punya nilai-nilai yang baik, harus masuk universitas yang baik. Ibarat kata orang dulu tuh, lo harus jadi dokter, lo harus pilot, lo harus apapun lah, insinyur gitu. Mama papaku tuh masih mikir yang kayak gitu dan mereka nggak expect kalau aku bakal jadi penyanyi, which is aku juga ada di dalam bidang apa namanya, bidang dunia entertainment gitu, yang mungkin sedikit fana dan mereka mungkin agak takut karena waktu itu aku ngomongnya waktu aku umur 14 tahun. Aku 14 tahun udah ngomong kayak, "Bu, aku pengen nyanyi, aku pengen kerja di usia muda." Mungkin mereka kaget dan kayak ya udah ngelarang aku dan akhirnya aku kabur dari rumah. Kayak aku sempat ada fase di mana kayak aku sering keluar malam, pulang pagi jam 3 pagi setiap hari karena memang apa ya, aku pengen punya pergaulan yang bisa bisa ngajak aku dan ngebimbing aku untuk menuju ke dalam bidang tarik suara gitu. Dan aku tuh di umur Oke. 14-15 tahun aku udah kayak ke live music, ke klub dan lain-lainnya karena memang aku tujuannya bukan untuk bandel, bukan untuk minum-minum, tapi untuk bisa bergaul sama teman-teman yang mungkin lebih jauh dewasa dan bisa ngayomin aku secara baik gitu. Oke. Kaget ya. Apa akhirnya? Iya, aku kaget. Kamu hebat loh berani ngaku. Apa akhirnya titik titik balik yang terjadi sehingga akhirnya mama sama papa kasih izin? Oke deh, kayaknya lu serius nih mau jadi penyanyi. Apa titik baliknya? Apa ya? Sebenarnya dari diri aku sendiri sih karena aku merasa bersalah karena sering kabur, pulang jam 3 pagi setiap harinya kayak. Jadi aku tiba-tiba berpikir kayak nggak bisa nih gue jauh-jauh dari orang tua kayak gini. Jadi akhirnya aku minta maaf pulang ke rumah sama mama papa.
itu kayak menjadikan apa ya, sesuatu pembicaraan yang serius waktu itu, aku inget banget. Terus ya akhirnya Oke. nggak tahu kenapa pas setelah minta maaf itu besoknya langsung ada produser yang mau ngeproduce aku untuk jadi penyanyi setelah minta maaf Oke. sama orang tua. Hmm. Jadi kayak aku ngambil hikmahnya kayak ya memang jalannya tuh bakal selalu sama orang tua gitu. Apapun yang terjadi tuh pasti dalam restu orang tua. Pengakuan jujur ya. Jalan akan terbuka setelah lo mendapatkan restu dari orang tua lo. Tapi hebat loh. Kamu waktu kabur-kabur dari rumah dan dalam fase Badung itu, kamu nggak dipukul atau ditegur, nggak diomelin sama mama papamu. Aku kebayang kalau mama papa aku, pasti gue udah digebuk pakai rotan itu sih kali. Aku sempat dilempar botol sih sama mama. Aku inget banget. Oke, sekarang setelah mengetahui bahwa kamu serius di dunia entertainment, apakah mama memberikan insight trick gitu? Devano, this is what you need to do to be able to succeed in the entertainment industry. Karena kan mama udah lebih dahulu terkenal sebagai penyanyi. Ada nggak? Iya. Mungkin kalau mama kalau masalah pemilihan lagu atau teknik-teknik vokal tuh mungkin enggak ya. Cuman kalau mama tuh mungkin lebih Oke, ke parenting, which is kayak oke, lu komit dalam pekerjaan lu, which is lu harus komit dengan apa yang ada di dalamnya, kayak misalkan pergaulan, mungkin drugs and anything oke, yang bad gitu. Ya mungkin lebih ke situ sih oke, Kak. Tapi kalau misalkan oke, secara karya, secara lagu, aku dikasih kebebasan sama mama. oke, oke. Eh, tumbuh besar menjadi anak orang yang dikenal banyak orang itu kan juga nggak gampang ya. Selain rentannya komentar teman-teman dekat kamu terhadap pekerjaan orang tua kamu, apalagi menurut kamu sisi nggak enaknya tumbuh jadi anak artis? Sisi nggak enaknya ya itu selalu jadi korban. Apalagi sekarang zamannya sosial media, kayak orang bisa berkomentar macam-macam, pasti aku juga kenanya. Itu sih cuma itu doang. Tapi ya itu doang itu bisa ngebuat mental kamu nggak, bisa buat mental kamu down kalau kamunya nggak kuat gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku Oke, ngerasa apa ya, aku ngerasa kayak aku I'm mature enough for this, kayak aku udah bisa ngelihat apapun gitu. Kalau misalkan ada yang berkomentar buruk, aku kayak ya udahlah, itu resiko pekerjaan oke, gitu gitu loh. oke, oke, oke. Nah, bicara mengenai generasi kamu dengan sosial media ya. Kan tadi kamu juga mengakui bahwa kalian itu eh, ngobrol sama teman aja bawa handphone, semua sibuk selfie, semua sibuk dengan sosial media masing-masing. Kamu sendiri nih, kan aku ngelihat bahwa kehidupan kamu itu cukup banyak menjadi konsumsi penggemar-penggemar kamu. Kamu pacarnya siapa, semua tahu, ya kan? Kamu ngapain aja, semua penggemar kamu tahu gitu. Kamu sendiri gimana kamu membagi berapa persen kehidupan kamu yang kamu perlihatkan di sosial media dan berapa persen yang you keep it only for yourself? Oke, sinyalnya tadi agak putus-putus, tapi aku kayak nangkep pertanyaannya. Apa ya? Kalau aku sih mungkin lebih ngalir aja sih Kak, Iya, karena memang menurut aku pekerjaanku itu oke. Okay. adalah pilihan aku gitu. Jadi kayak walaupun itu memang apa namanya fana sama real life gitu, tapi aku bisa ngebagi itu dengan baik, kayak Mm-mm. kayak apa ya, kayak gimana? Karena aku juga termasuk orang yang apa ya, deket sama fans juga gitu. Jadi kayak mungkin fans-fans aku juga udah seperti keluarga buat aku, udah jadi saudara-saudara buat aku, karena mereka juga tahu aku yang dulu kayak apa, dan Mm. sekarang aku grow up kayak gini tuh langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kayak nggak ada lagi yang harus aku umpet-umpetin di media, di orang-orang banyak gitu, karena memang apa namanya, ya itu adalah salah satu kebahagiaan buat aku sih, dengan jujur tuh kayak aku jadi ngerasa lepas aja gitu, jadi nggak ada yang aku umpet-umpetin di dalam di dalam kamera gitu. Oke, okay. Oke, okay, cool. Yes, kejujuran itu penting dalam menjadi tetap original dalam hidup gitu ya, Devano ya. Ya. Nah, Bazar juga pengen dapat insight nih, mumpung kita ngobrol dengan Gen Z. Ada yang bilang kalau Gen Z itu
span perhatiannya kan katanya pendek ya. Kalau melihat sesuatu tidak menarik lebih dari 3 detik, ditinggal gitu. Biar kita nih Bazar bisa belajar kan, bener nggak? Apa sih untuk bisa menarik perhatian kalian dalam waktu cepat sekarang ini apa sih? How can we do that, Devano? Aduh, apa ya? Sedikit bingung sih jawabnya aku. Cuman kalau dari aku pribadi aja ya, kalau dari aku Iya, pribadi, yang bikin aku menarik itu mungkin saat ini orang-orang yang baik gitu. Karena menurut aku oke. mikir Indonesia itu penuh dengan orang-orang pinter, tapi belum penuh dengan orang-orang baik. Maksudku baik itu Oh, adalah orang-orang yang bisa berkemanusiaan dengan tinggi, kayak misalkan contoh kecil buang sampah pada tempatnya, atau mungkin bisa oke. menghargai pendapat orang lain, bisa bisa baik sama sesama. Itu sih yang menurut aku bisa menarik perhatian aku. Oke. Cool. Indonesia tuh penuh dengan orang pintar tapi tidak cukup banyak orang baik gitu ya. Oh, that's a very good quote. Yes. Nah, sekarang kita kita ngomongin mengenai musik dan karya. Kamu tuh pengennya menjadi seorang musisi yang seperti apa sih, Devano? Let's talk about that. um, Apa ya, aku sih bisa bilang kalau aku penyanyi pop sih kak. Aku mungkin lebih, Oke. musik-musik aku bakal lebih relate sama orang-orang, secara universal gitu. Aku mungkin bikin lagu itu mungkin tentang yang sekarang lagi dialamin sama orang-orang, ya itu aja nggak sih, kayak patah hati, jatuh cinta, atau Oke. enggak depresi. Ya jadi kayak aku bikin lagunya yang bikin orang-orang kayak ngerasa, ah ini gue banget nih, itu sih. Oke. Oke. Nah, kan banyak yang bilang kalau Gen Z itu juga adalah generasi yang cukup vokal, tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya, ya kan? Kalau karena sekarang kamu punya platform, kamu sebagai musisi, kamu bisa you have a gigantic microphone through your song and through your social media platform. Kalau kita berandai-andai nih, ada yang bisa kamu ubah dari kehidupan bangsa Indonesia. Apa kira-kira yang akan kamu ubah? What would you use your voice to change? Berat banget, berat banget. Hah, Apa masa ya? sih? Aduh. Berandai-andai aja. Um, Apa yang bisa aku ubah? Apa ya? Sosial media aku hilangin sih kak. Sosial media aku hilangin. Tunggu, stop. Kamu tuh dari awal ya kayaknya you are so not into social media ya. Kan ada tiga Iya, kali loh kamu bilang begitu. Hah? karena memang aku tuh orangnya jarang update story dan lain-lainnya gitu sih. Karena aku bukannya menghindari, Oke, cuman oke. kayak aku kayak mensampingkan aja dunia-dunia yang kayak gitu. Karena menurut aku udah cukup aja, kayak aku di TV, aku di YouTube, kayak sosial media itu menurut aku, buat Oke. aku yang kayak lagi iseng-iseng aja gitu, kayak post gitu. Apapun, walaupun fitnya jelek atau apapun gitu. Oke. Oh, oke. Nah, since kamu nggak into social media, coba bawa kita ya ke dalam kebiasaan kamu sehari-hari. What do you do in your spare time? Kalau lagi bengong gitu ngapain dong, Devano? Aku itu kalau kata teman-teman aku atau kata tim aku tuh sering kayak bengong itu bener-bener bengong, nggak ngapa-ngapain. Makanya aku Sering? sering banget ketempelan. Kalau kata orang aku sering banget ketempelan Oh. karena aku sering bengong. Hah? Serem amat? Iya makanya. Jadi kayak aku tuh kalau lagi ada spare time gak ngapa-ngapain, aku bengong aja, aku diem, aku bengong ngeliatin ngeliatin daun-daunan, ngeliatin kolam renang, kayak bener-bener gak ngapa-ngapain. Tapi sekarang nih aku punya kucing gitu. Jadi beberapa Oke. gimana, terus aku lihat tuh kucingnya tuh kayak Maine Coon setengah kucing kampung gitu. Terus aku jadi akhirnya aku pelihara, terus aku bawa ke klinik, ya cek kesehatannya, terus aku pelihara, jadi aku punya teman baru sekarang. Iya, aku lihat tuh di Instagram kamu. Siapa nama kucingmu? Namanya Ale. Oh, Jadi alah. aku Oke. pengen punya dua kucing, yang satu Ale, yang satunya namanya Mong, jadi kalau digabung Alemong.
Nggak salah lo anak Iis Dahlia kalau ternyata kucing lo namanya Ale sama Mong. Oh, oke. Okay. Kalau in me time kamu apa yang kamu lakukan? What do you do to recharge yourself, to refresh yourself? Um, aku tuh sebenarnya orangnya nggak bisa sendiri kak. Jadi aku kalau aku me time Oh, itu kayak aku ya, menurut aku ya me time itu aku sama teman-teman jatuhnya. Karena memang aku lagi oke. PPM kayak gini, aku sama teman-teman juga di rumah. Aku inepin selama ppkm berlangsung gitu. Kayak dari sebelum ppkm, mereka udah nginep dari sebelum ppkm. Jadi kayak lu nggak boleh pulang karena lu harus nemenin gue gitu. Lu harus ngebantu gue beres-beres segala macam, beresin kucing dan lain-lainnya. Jadi kayak aku ya udah ini it's my me time. Oh, oke, oke. Kamu termasuk orang yang nggak bisa sendiri. Lucu ya. Apakah karena memang kalian cuman berdua aja di rumah gitu, jadi kamu sangat suka dengan orang yang banyak gitu? Mungkin karena aku dari kecil terbiasa sama orang tua yang bekerja karena papaku kan pilot, mamaku juga Oke, pada saat itu lagi sibuk-sibuknya nyanyi karena waktu itu oke. kalau nggak salah tur apalah tur tur sama sama apa sih namanya pemerintah lah gitu kayak dan Heeh, lain-lain. heeh. Jadi kayak aku sering banget ditinggal kayak 2 bulan, sebulan. Aku hidup sama teman-teman aku yang ada di komplek gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak Mm-mm, dari kecil udah terbiasa sama mm. sendirian gitu dan aku takut sama sendiri gitu. Jadi kayak gue butuh teman gitu. Oke. Oh, oke, 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 oke. Yes. Aku juga pengen tahu dong mengenai mama. Hubungan kamu sama mama kamu. Apa hal yang paling kamu kagumi dari mamamu? Um, apa ya ibu tuh pekerja keras sih, mama tuh pekerja keras dan selalu happy entah apapun itu. Makanya Oke. maksudnya amit-amit ya, Heeh. dia tuh nggak pernah sakit. Aku bingung, Oke. dia nggak pernah sakit Hebat ya? tapi aku bisa bisa apa namanya bisa ngambil hikmahnya kalau dia tuh nggak sakit karena dia happy terus. Maksudnya dia punya Oke. teman-teman yang sangat fun, para wario-warianya lah gitu, katakanlah kayak gitu. Heeh. Itu Iya, ngebuat iya, iya, ngebuat iya. mama tuh bener-bener happy banget, ngebuat dia jadi kayak apa ya, karena kan kalau kita ketawa tuh kayak healthy banget kan kak, jadi kita kayak sehat banget Iya. gitu. Dan tapi mama tuh tiap hari tuh lagi covid kayak gini, kayak orang-orang pada covid, terus which is ekonomi kita juga pastinya susah dong, dan apalagi Iya. kita punya tanggung gitu, kayak kita mesti bayar dan kita lagi ppkm kayak gini, bayarnya harus kayak gimana gitu. Tapi dia tetap happy ngejalanin, tetap kayak senang, ketawa, selalu ngayomin anak-anaknya, selalu ngasih makan anak-anaknya. Itu yang bikin aku kayak belajar juga jadinya, kayak anjir nih nyokap Oke. kok bisa kayak gini gitu. Dan aku gede, ketika aku besar nanti aku pengen kayak dia sih. Aku pengen pengen happy, walaupun bebannya banyak banget. Itu sih yang bikin ibu aku, walaupun orang-orang tuh banyak yang ngebenci dia karena TV gitu lah, katakanlah kayak gitu, karena TV, tapi dia Mhm. bisa happy di setiap detiknya. Yes, true. Aku juga setuju mengenai hal itu. Mama, mama kamu tuh selalu memberikan energi positif ya, dimanapun dan kepada siapapun. Itu hebat sih, itu hebat. Yes. Kalau kamu kan udah 18 nih, sudah kepikiran nggak kira-kira kamu berencana menikah di umur berapa, kemudian akan mulai berkeluarga di usia berapa? Karena aku banyak ngobrol ke beberapa bintang-bintang muda seperti kamu, rata-rata udah mulai bikin rencana tuh. Aku kak kalau kawin nanti pengennya umur 20. I just want to know, apakah kamu sudah mulai kepikiran hal itu atau enggak? um, tapi memang kalau aku sih orangnya tertata kak, jadi aku di usia sekian Oke, aku harus oh, apa, aku di usia 20 aku harus apa, udah punya apa. Tapi memang kalau list list berkeluarga so far sih oke. 26 kayaknya kalau di list aku. Oke, 26. dua Oke, puluh enam yes. Oke. Karena kan tadi Devano bilang kamu orangnya tertata. Coba kita ngintip dong. So far ke rencananya kamu apa aja? Umur 20-an, rencana hidup apa yang sudah kamu buat? Aku pengen beli rumah di umur 20, insya Allah. Sendiri, Yes. walaupun aku tahu aku Oke, belum bisa keluar apalagi dari di rumah umur ini. 20? Aku nggak bisa Oh, keluar dari rumah ini karena memang mama tuh orangnya posesif gitu, anaknya nggak boleh kemana-mana walaupun udah tua.
Iya, 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 iya. Kata orang Terus tua gini, nanti kamu ngerasain sendiri kalau udah, umur 30 sorry, aku sorry. Terus? udah punya anak. Umur 30 udah punya anak. Tapi itu kan berandai-andai kan, Kak. Itu Oke. ibaratnya mimpi. Oke, iya, 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 iya. Boleh dong, nggak apa-apa kan? Kan bikin rencana baik ya. Yes, oke. Terakhir sebelum kita tutup, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman generasi kamu, Gen Z nih, ya, yang sekarang sedang menjadi hot issue karena banyak yang bilang Gen Z itu hidup dengan aturan yang berbeda, banyak yang angkat topi dengan Gen Z karena banyak membuat perubahan di dunia ini. Kepada sesama Gen Z, apa yang ingin kamu sampaikan? Atau mungkin ada saran yang ingin kamu berikan? Apa ya? Mungkin kalau menurut aku, mungkin aku ngasih pesan aja sih kayak boleh lo Hmm. main sosial media secara berlebihan, tapi lo juga harus tahu aturannya kayak eh, komentar dengan baik, terus gunakan sosial media dengan baik, dan kalau bisa sih sampingkan kehidupan sosial media gitu. Karena sebenarnya sosial media itu dampak buruknya itu sangat banyak sekali karena itu menjadi kebiasaan dan habit-habit yang buruk kayak komentar buruk, kayak lu ngetik komentar buruk terus lu jadi kayak apa-apa tuh sosial media. Bangun pagi tiba-tiba buka handphone, Instagram segala macem. Kalau menurut aku lebih baik bangun pagi, jemuran, bersih-bersih baru megang handphone. Karena itu kebiasaan yang selalu aku tanemin karena orang tuaku yang apa ya, mereka itu ngajarin aku tuh masih kayak orang zaman dulu gitu, kayak lo bangun-bangun lo bersih-bersih lah, kamar lo harus beresin. Pokoknya gue kalau ke atas kamar mandi walaupun kaca sedikit pun nggak boleh ada bintik-bintik putih-putih kayak abis setelah air gitu. Itu yang selalu ditanamin sama orang Hmm. tua aku, makanya aku lahir ya nggak tahu ya OCD kayaknya, kayak sedikit pun kotor pun kayak ih anjing itu kotor gitu, kayak gitu. Tuh, dengerin guys ya, bangun tidur jangan pegang handphone ya. Mandi, jemuran, bersih-bersih. Oh my God. Good point, good point, good point. Devano, thank you banget. Hari ini kamu sudah membawa kita ke dalam dunia generasimu. Menyenangkan sekali. Semoga nggak kapok-kapok. Besok-besok kalau dicolek lagi sama Bazar dan sama Brunch with Dave. Semoga masih mau ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton. Sehat-sehat ya, Devano. Salam mama papa ya. Oke, sehat-sehat ya kak. Yes, bye Bye, everyone. dadah.